Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Yasin Rosyadi, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan ke-31, kelompok 2, nomor absen 17, BPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan mind map buatan saya untuk memenuhi tugas Latsar di modul 1 pertemuan hari pertama. Mind map kali ini membahas tentang wawasan kebangsaan. Ya, untuk memahami wawasan kebangsaan, kita perlu tahu dulu apa definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi, wawasan kebangsaan singkatnya adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa. Jadi, wawasan kebangsaan ini juga gunanya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsepsi cara pandang wawasan kebangsaan ini sejarahnya terbentuk dari beberapa kejadian sejarah yang akhirnya terakumulasi menjadi wawasan kebangsaan. Sejarahnya, pertama kali waktu itu ada organisasi Budi Otomo yang membentuk para mahasiswa-mahasiswa dokter di Batavia, yang kala itu mereka mengadakan rapat kecil di lingkungan calon-calon dokter yang ada. Kemudian dengan semangat yang sama, mereka mempunyai misi, yaitu berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Setelah itu ada juga organisasi Perhimpunan Indonesia yang pada tahun 1908 waktu itu mahasiswa di Indonesia mendirikan sebuah organisasi yang awalnya hanya sebagai organisasi perkumpulan pelajar. Kemudian para pemuda ini memiliki kesadaran pandangan bahwa Indonesia itu perlu di-branding di tanah Belanda. Kemudian mereka melakukan propaganda melalui buletin-buletin untuk mempromosikan nama Indonesia di Hindia Belanda. Kemudian selanjutnya ada Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada Kongres Pemuda 1 dan 2 ini melahirkan yaitu Sumpah Pemuda. Kemudian dari hasil sejarah ini, selanjutnya terciptalah suatu konsensus yang menjadi konsensus dasar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah pergerakan bangsa Indonesia membuktikan bahwa pendiri bangsa kita dulu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Pancasila sendiri dijadikan sebagai filosofi dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang disampaikan menjelang kemerdekaan. Kemudian dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan dijabarkan seluruhnya di Undang-Undang Dasar 1945. Selain konsensus dasar, pada saat itu juga melahirkan identitas bangsa. Identitas bangsa ini penting karena suatu bangsa harus memiliki identitas yang berbeda, unik, dan menggambarkan kedaulatan negara itu sendiri. Seperti Sang Merah Putih, itu bendera negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Kemudian Garuda Pancasila sebagai lambang negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Nah, dari rangkaian wawasan kebangsaan ini, pada akhirnya semua ini harus dilindungi dan dipertahankan. Cara tersebut yaitu melalui bela negara. Bela negara ini tumbuh atas hasil akumulasi pengetahuan seseorang atas wawasan kebangsaan dan
rasa memiliki bangsa itu sendiri. Kategorisasinya adalah yang pertama cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian kemampuan awal bela negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini semua adalah mind map untuk memahami apa itu kewawasan kebangsaan secara singkat. Paparan wawasan kebangsaan ini mendukung implementasi nilai-nilai dasar ASN dan fungsi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Demikian paparan mind map dari saya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.